Sahabat sapaan jiwa yang terkasih, salam sehat dalam lindungan Tuhan. Kalau anak adalah jalinan cinta sejati, mengapa aborsi masih sering terjadi? Mengapa bayi yang baru dilahirkan dibuang ke kotak sampah, dikubur hidup-hidup, atau dibunuh secara sadis sesudah bayi itu dilahirkan? Cinta macam mana yang bergejolak di dalam diri hingga tega berbuat demikian terhadap darah daging sendiri? Sahabat sekalian, bila kita melihat kenyataan yang terjadi, ada juga kasus pemerkosaan anak kandung oleh ayah kandung. Hati ini tersayat ketika pihak kepolisian harus memburu ayah kandung yang telah kabur setelah menghamili anak kandungnya sendiri. Sungguh hati ini juga teriris ketika harus menyaksikan anak-anak tumbuh berkembang tanpa dampingan sang ayah, karena sang ayah telah kabur dan menikah lagi dengan perempuan lain. Saya terkadang sedih membaca status anak-anak yang sudah sekian lama hidup di dunia ini, bahkan sudah berumur belasan tahun, tapi belum juga tahu ayahnya yang mana. Dan terkadang mereka mengungkapkan rasa rindu mereka melalui media sosial untuk berjumpa dengan ayah, walau sekali saja mereka ingin berjumpa dengan ayah dan merasakan sentuhan kasih sayang dari seorang ayah. Juga ada kisah yang tak kalah sedihnya, melihat anak-anak yang dalam tatapan penuh harap ingin bertemu dan melepas rindu dengan ibu mereka yang telah meninggalkan mereka, dan memilih untuk hidup bersama laki-laki lain di daerah tertentu, menikmati hidup tanpa beban. Sementara anak-anaknya sampai sekarang hidup dalam kemelaratan dengan opa-omanya, dengan keluarga terdekat atau orang lain yang tidak punya hubungan darah sama sekali. Sahabat sekalian bisa membayangkan kondisi dari anak-anak yang demikian. Sungguh memprihatinkan. Sahabat sekalian, kitab suci mengungkapkan kepada kita, hanya Yesus dari Nazaret, putra Bunda Maria, yang kita akui dan kita imani sebagai juru selamat itu, dikandung dan dilahirkan oleh karena kuasa Roh Kudus semata. Sedang kita yang lain terlahir ke dunia ini sesudah seorang perempuan yang kita sebut sebagai mama kandung, dan juga seorang laki-laki yang kemudian kita sebut sebagai bapak kandung itu hidup bersama. Sabda Allah terbaca dalam kitab Kejadian bab 2 ayat 24. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian bab 2 ayat 24. Sesudah suami istri menjadi satu daging, lahirlah
seorang anak yang kemudian mengafirmasi adanya seorang istri menjadi seorang ibu dan seorang suami resmi menjadi seorang ayah. Tapi harus disadari bahwa anak yang telah dilahirkan sesudah suami istri menjadi satu itu sesungguhnya adalah milik Allah Sang Pencipta. Mesti disadari bahwa sesungguhnya Allah adalah pencipta manusia tak tergantikan sepanjang masa. Di dalam kitab Yeremia, Allah berfirman, "Sebelum aku membentuk engkau di dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau dan menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa lain." Yeremia bab 1 ayat 5. Mendalami firman Allah ini, saya meminta kita untuk mendengarkan terlebih dahulu pengakuan sang pemazmur. Engkau yang membentuk buah pinggangku, engkau menenun aku di dalam kandungan ibuku. Mazmur 139 ayat 13. Pengakuan sang pemazmur ini menjadi satu afirmasi bahwa sabda Allah itu benar adanya. Allah lah yang membentuk setiap kita di dalam rahim ibu kita masing-masing. Dan Ia yang membentuk kita di dalam rahim ibu kita itu sesungguhnya telah mengenal setiap kita. Dan Ia tidak hanya mengenal, tetapi Ia mengkuduskan kita dan menetapkan kita menjadi pewarta sabdanya, penyambung lidah Allah kepada yang lain. Bandingkan Yeremia bab 15 ayat 19. Berpijak pada pemahaman ini, saya mau mengatakan bahwa sesungguhnya anak yang telah dikandung dan dilahirkan itu adalah karya tangan Allah. Maka siapapun yang membunuh anak kandungnya, sesungguhnya ia telah merusakkan karya tangan Allah itu sendiri. Baik yang digugurkan di dalam kandungan ketika masih berada di dalam kandungan, maupun segera sesudah dilahirkan, dibuang ke kotak sampah, dikubur hidup-hidup, atau dibunuh secara sadis. Sesungguhnya tindakan demikian adalah tindakan merusak karya tangan Allah sendiri. Dan karena itu mereka yang melakukan itu sesungguhnya adalah musuh Allah dan tidak sedang menjadi partner, rekan kerja Allah dalam karya penciptaan manusia. Terlepas daripada tindakan mereka ini kemudian diketahui oleh pihak berwenang dan mereka harus menerima hukuman yang setimpal, saya harus mengatakan bahwa mereka yang menjadi musuh Allah itu sudah pasti jelas-jelas melakukan dosa berat, yakni dosa pembunuhan, dan karena itu mereka akan mendapatkan teguran dari Allah. Kalau tak mau dibilang Allah murka kepada mereka yang berlaku jahat kepada darah dagingnya itu sendiri. Lebih dari itu, saya tegaskan bahwa karena kehadiran anak sesudah seorang istri dan suami
menjalin hubungan kasih dan menjadi satu daging itu berada dalam bingkai penyelenggaraan agung Allah, Providentia Dei, maka anak yang terlahir sesudah hubungan suami istri itu sesungguhnya tidak boleh menjadi beban untuk ditelantarkan. Mengapa demikian? Sebab mereka adalah anak-anak terberkati. Mereka itu adalah harta termulia yang sungguh berharga. Tidak dibenarkan menelantarkan, apalagi membunuh anak kandung karena bapak mamanya belum siap menjadi bapak mama yang baik. Dalam hal ini suami istri belum bisa menunjukkan identitas mereka sebagai yang bisa mengasuh dan mengasah anaknya hingga menjadi putra putri Allah yang terberkati. Perlu saya sambung, entah anak itu sesuai atau tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh orang tua kandungnya. Katakan saja suami istri mengharapkan anaknya berhidung mancung, berambut lurus, tapi kenyataannya anak yang lahir itu berkulit sawo matang, berambut lurus tapi cacat. Orang tua, bapak mama dari anak ini tidak boleh sampai hati menitipkan anaknya ke panti asuhan atau melenyapkan anaknya dengan cara yang sadis hanya karena anaknya cacat, tidak sesuai dengan yang diinginkan. Sungguh, betapapun ia yang lahir itu tidak sesuai dengan keinginanmu, ia, anakmu itu, darah dagingmu itu adalah milik Allah yang telah dikuduskan oleh Allah untuk tugas yang mulia. Maka jangan disingkirkan, jangan diremehkan, lalu dilenyapkan dari keluargamu. Sahabat sekalian, seperti telah kita dalami bersama pada salah satu edisi terdahulu dari channel Sapaan Jiwa ini, bahwa cinta adalah anugerah terindah dari Allah bagi kita sekalian. Maka anak yang adalah buah cinta sejati itu sesungguhnya adalah gandaan dari anugerah Allah itu. Konsekuensinya, anak yang telah lahir itu harus dicintai dengan tulus dan dipelihara kekudusannya oleh sang ayah dalam kekuatan Kristus yang menyelamatkan. Bukannya dicintai dengan penuh nafsu, lalu dijadikan objek pelampiasan hawa nafsu hingga anak itu hamil. Ini tentunya sungguh tidak mengenakan kalau tidak mau dibilang adalah satu kebiadaban. Tidak dapat diterima akal sehat dan sungguh menyedihkan ketika anak-anak yang harus membutuhkan kasih sayang bapak mama itu bertumbuh dan berkembang tanpa kasih sayang bapak mama, lantaran bapak telah meninggalkan anak-anak dan istrinya dan nikah dengan perempuan lain, atau bisa juga sebaliknya, ibu telah meninggalkan anak-anak dan suaminya dan menikah dengan laki-laki lain. Pencinta Sapaan Jiwa yang terkasih, menyakiti anak saja sudah menodai cinta sejati dan melawan Allah, apalagi menelantarkan, membunuh anak kandung sendiri. Itu artinya jelas sudah sangat mengotori cinta sejati dan sedang
menjadi musuh Allah. Kalau Allah saja sudah dimusuhi, apa yang dapat diharapkan dari orang-orang ini untuk satu keutuhan rumah tangga dan untuk kebersamaan dalam lingkup yang lebih luas dalam masyarakat, dalam bangsa, negara, dan gereja. Hanya belas kasih Allah dan kemurahan Tuhan yang dapat membawa mereka kembali kepada jalan yang benar. Persoalannya, apakah orang-orang ini insaf dengan kejahatannya dan mau menempuh jalan tobat yang sejati? Sahabat-sahabat sekalian, karena anak-anak yang hadir dari hubungan suami istri itu bukanlah anak manusia semata, melainkan juga adalah putra-putri Allah yang terberkati, maka segera setelah anak-anak itu dilahirkan, anak-anak itu harus disatukan dengan Allah dan gerejanya melalui penerimaan sakramen permandian dan sakramen-sakramen lainnya menurut aturan gereja, supaya kekudusan anak-anak yang telah Allah berikan sejak awal itu tetap terpelihara, dan supaya kekudusan mereka itu mendatangkan rahmat berganda untuk kepentingan banyak orang melalui apa yang mereka pikirkan, apa yang mereka katakan, dan apa yang mereka lakukan di hari mendatang. Jangan pernah menyesal dengan anak kandungmu, wahai bapak mama kandung, lalu berlaku jahat padanya. Sebab darah dagingmu itu sesungguhnya berharga di mata Allah, dan dalam kepolosannya mereka telah dan sedang mengajarkan kita bagaimana menjadi bagian utuh dari kerajaan surga. Kepada para rasul yang menghalangi anak-anak untuk datang kepadanya, Yesus mengatakan, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku dan jangan menghalangi mereka, sebab orang-orang seperti itulah yang empunya kerajaan surga. Injil Matius bab 19 ayat 4, Injil Lukas bab 18 ayat 16. Cinta sejati diuji kehadiran anak dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Mampukah orang tua, bapak mama kandung melindungi, menaungi anak-anak ini? Kesetiaan pada pasangan hidup sebagai bentuk pertanggungjawaban kesetiaan kepada Allah, masakan harus dilunturkan oleh tindakan jahat terhadap anak kandung sendiri? Tidak dapat diterima akal sehat dan tidak dapat dibenarkan kalau sesungguhnya bapak mama kandung harus melakukan tindakan jahat sebagai balasan terhadap sapaan lembut bapak mama kandung dari anak-anak kandung. Sungguh tega sekali kalau anak-anak dengan tulus, dengan lembut menyapa bapak mama, lalu bapak mamanya membalas dengan melenyapkan mereka, menghilangkan mereka. Sungguh kejam kalau orang tua berlaku sedemikian jahat itu, saudara dan saudari terkasih. Bapak, mama terkasih dan terhormat, hargai dan beri nilai paling tinggi dalam bentuk cinta dan kasih sayang sejati tak berujung untuk anak kandungmu yang selalu menyapamu dengan lembut,
tersayang, mama terkasih. Supaya di usia tuamu, anak-anakmu itu masih menghargai dan menghormatimu dan mengajarkan anak-anaknya untuk menyapamu sebagai opa tersayang dan oma terkasih. Sahabatku sekalian, menodai cinta sejati dengan menyakiti anak dan melawan Allah dengan menyakiti Allah dan melawan Allah dengan menyakiti anak sungguh tidak dapat ditolerir, tidak dapat diterima. Sebab menyakiti anak sama dengan menodai cinta sejati dan melawan Allah. Sebaliknya, menyayangi anak, menyuburkan cinta sejati, dan menghadirkan Allah sebagai Bapa yang penuh cinta. Sampai jumpa pada episode selanjutnya. Berkat Allah, saya mohonkan untuk kita sekalian, secara khusus untuk anak-anak yang sedang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya. Juga saya mohonkan berkat Allah untuk para orang tua yang dengan kesederhanaannya masih tetap setia mencintai, menyayangi anak-anaknya hingga detik ini. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.